Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk melanjutkan pertemuan sintesis obat, ya, saya akan mulai dari senyawa yang sering, ya, atau banyak terdapat di alam, tetapi dalam jumlah sedikit, metabolit sekunder, yaitu golongan flavonoid, ya. Oke, salah satu senyawa golongan flavonoid yang banyak di alam dan memiliki aktivitas yang baik gitu ya. Salah satunya adalah senyawa kalkon, ya. Kerangka kalkon pada dasarnya itu adalah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah kerangka utama dari senyawa kalkon. Di alam itu banyak sekali ya turunannya. Mungkin di sini substituennya banyak, yang lain gitu ya. Substituennya bisa metil, kemudian metoksi, ataupun ada substituen yang lainnya, ya. Tetapi tentu saja yang kita bahas pertama adalah bagaimana cara mensintesis senyawa ini gitu ya. Karena kan di alam itu jumlahnya sangat sedikit dan untuk mendapatkannya daripada mengisolasi susah gitu ya. Sintesis saja kita bisa dapatkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Baik. Seperti pada umumnya yang perlu dilakukan adalah kita harus melakukan retrosintesis ya. Di mana ini kita bisa memotong senyawa ini, di mana gitu ya, sisi bagian mana yang bisa kita potong sehingga bisa kita sintesis gitu ya, kita buat gitu ya. Biasanya yang dipotong atau kita belah ya, itu adalah pada bagian yang terdapat ikatan yang lemah dan bisa kita buat gitu ya, biasanya di sini. Sehingga ya, kita potong, maka kita akan dapatkan dua senyawa ya. Dan ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini senyawa seperti ini. Oh, sorry. Ini ya. Nah, oh, oke. Senyawa seperti ini ya, pada umumnya ketika ini memotong dari ikatan rangkap, biasanya yang bisa membentuk ikatan rangkap tentu saja adalah senyawa-senyawa yang tadinya juga memiliki ikatan rangkap gitu ya. Oke. Atau senyawa-senyawa yang biasanya mengalami reaksi dehidrasi. Nah, katakan alkohol gitu ya. Nah, alkohol kan nanti bisa melakukan bisa terdehidrasi. Oke. Kemudian ini ya, ini juga bisa, karena ini tidak akan bisa langsung bereaksi gitu ya dengan CH3 di sini, maka yang memungkinkan di sini adalah kita harus membuat sebuah elektrofil. Ya. Elektrofil yang mudah bereaksi tentu saja elektrofil dari aldehid. Nah, seperti ini. Nah, aldehid seperti ini. Maka
untuk membuat sebuah kalkon, maka untuk membuat sebuah kalkon pada dasarnya kita memerlukan dua buah senyawa. Yang pertama adalah asetofenon atau fenil metil keton, dan turunannya tentu saja tergantung substituen apa yang mau Anda reaksikan. Kemudian di sini adalah senyawa yang berasal dari benzaldehid. Ya, ini kan benzaldehida atau benzen karbaldehid ya. Dan turunannya ya tergantung Anda mau apa gitu ya di sini ya. Nah, ini adalah proses retrosintesisnya. Jadi saya simpulkan lagi dari proses retrosintesis, Anda bisa membuat sebuah senyawa kalkon dari pemotongan ikatan rangkap ya, sehingga Anda bisa mereaksikan asetofenon atau turunannya ya, dengan aldehid dan turunannya, benzaldehid dan turunannya, gitu ya. Nah, kalau kalian cermati ya di sini, dua senyawa karbonil seperti ini reaksi apa gitu ya? Nah, reaksi yang pasti sangat familiar yaitu adalah reaksi kondensasi. Ya. Nah, kondensasi ini hanya akan berjalan, ingat, dengan melihat video-video sebelumnya yang seharusnya Anda sudah tonton, yang sudah saya berikan instruksi di pertemuan sebelumnya untuk Anda menonton video tentang reaksi kondensasi ya. Di sini hanya ada satu jenis hidrogen alfa. Maka produk hasil reaksinya, produk kondensasi reaksinya itu hanya akan terjadi satu jenis produk. Satu jenis produk, tidak ada yang lain. Begitu ya. Nah, ini untuk meminimalisir produk samping begitu ya. Kemudian reaksi kondensasi ini bisa dilakukan dalam dua katalis, yaitu bisa dalam kondisi asam ataupun kondisi basa, salah satu ya, asam kuat atau basa kuat. Kemudian medianya bisa dalam media pelarut alkohol, yaitu yang paling umum dilakukan. Baik, sekarang kita masuk ke mekanisme reaksinya. Ya. Bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, saya gambar seperti ini, sebuah asetofenon. Misal kita mekanisme reaksi menggunakan basa terlebih dahulu ya. Menggunakan basa. Menggunakan basa, katakan NaOH ya. NaOH. Maka NaOH ini akan menjadi Na+, OH- ya. OH- ini yang bersifat basa menurut teori Arrhenius. Nah, maka akan bereaksi dengan sesuatu yang bersifat asam, yaitu hidrogen alfa. Nah, bereaksi dengan hidrogen alfa, mengikat hidrogen alfa sehingga terbentuk H2O. Kemudian ikatan ya, sepasang elektron dari C dengan H akan pergi ke arah atom C, sehingga terbentuk sebuah nukleofil. CO CH2 main. Ya.
CH2- ini bersifat sebagai nukleofil. Nah, kalau Anda bingung nukleofil itu apa, tonton lagi video sebelumnya ya. Tonton lagi video sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan. Setelah terbentuk sebuah nukleofil, maka nukleofil ini akan bereaksi, hanya akan bereaksi dengan pasangannya, yaitu adalah sebuah elektrofil. Oke. Elektrofilnya apa? Nah, tentu saja adalah benzaldehyde-nya. HCO benzen. Oke. Nah, yang mana nih yang bersifat elektrofil? Nah, atom di sini yang bersifat elektrofil tentu saja adalah atom C karbonil. Yang ini. Ya, atom C karbonil. Yang ini bersifat elektrofil. Kenapa? Karena atom O di sini parsial negatif. Karena dia memiliki elektronegatifan yang tinggi, maka atom C elektronnya banyak tertarik ke arah atom O secara induksi. Oke, sehingga C di sini ada partial positif. Nah, maka bisa digunakan sebagai sebuah elektrofil. Ya. Kemudian senyawa ini bereaksi membuat sebuah ikatan. Ingat, C itu maksimal ikatan hanya boleh ada 4. Maka apabila CH2 membuat ikatan dengan C, maka di sini C ikatannya jadi 5. Tidak mungkin. Maka dia harus melepaskan satu ikatan yang paling lemah. Nah, C di sini ikatannya ada 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini, yang paling lemah adalah tentu saja ikatan pi. Kalau Anda bingung kenapa ikatan pi, buka lagi buku di semester 1. Oke, ikatan pi-nya putus, sepasang elektron, dia pergi ke arah atom yang elektronegatif. Maka dia akan pergi ke arah atom O. Oke, sehingga CO CH2 ya, dari sini. Kemudian berikatan dengan C karbonil. Yang sudah putus ikatan pi-nya, sehingga O-nya menjadi O negatif. Mengikat benzen dan mengikat hidrogen. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi di sini adalah ingat, di sini basa dengan asam membentuk H2O. Nah, H2O ini kemudian berinteraksi lagi dengan omin. K akan diambil hidrogennya oleh omin membentuk CH2 sama seperti yang atas, CH-OH gitu ya. Benzen. Oke, seperti itu. Nah, OH sini. Kemudian, nah, disinilah baru tadi sesuai dengan diskoneksi tadi, maka terbentuknya ikatan rangkap akibat adanya reaksi dehidrasi dari alkohol dengan hidrogen alfa yang bersifat asam. Oke. Minus H2O. Dehidrasi. Ya. Pengurangan molekul air. Oke, terbentuk senyawa CO CH rangkap CH benzin. Nah, seperti itu. Maka terbentuklah senyawa kalkon. Ini adalah kalkon. Salah satu senyawa turunan salah satu senyawa golongan flavonoid. Ya. Oke, itu untuk video senyawa turunan flavonoid kalkon yang pertama. Silakan apabila Anda ingin bertanya langsung tuliskan pertanyaan Anda di Google Classroom. Silakan, saya tunggu pertanyaannya.
Nanti jawabannya bisa, kalau bisa saya tuliskan langsung di kolom komentar, saya akan langsung tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak bisa, harus dibuat lagi videonya, nanti akan saya buatkan lagi video penjelasannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.